Kamu mau nggak nyoba investasi? Investasi ini keuntungannya gede loh. Aplikasi investasi ini sudah diawasi OJK, jadi nggak perlu takut untuk ketipu. Si A dapat keuntungan segini dalam investasinya. Investasi, dan investasi. Mungkin kita udah nggak asing lagi dengan yang namanya investasi. Namun, kamu tahu nggak sih investasi itu apa dan bagaimana konsepnya? Oke, kita akan mulai dari apa itu investasi terlebih dahulu. Kalau membaca dari berbagai sumber, investasi itu merupakan kegiatan menempatkan dana pada satu aset atau bahkan lebih selama jangka waktu tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan. Contohnya seperti ini. Anggap saja kalian punya uang yang jumlahnya sekitar 1 juta rupiah. Kemudian kalian bagi tuh uang tersebut menjadi 5 bagian dengan nominal 200.000 rupiah atau kisaran 20%. Setiap bagian uang itu kalian belikan emas, reksadana, saham, kripto, atau obligasi dengan harapan di masa depan bisa mendapatkan keuntungan jika dijual. Dalam investasi, ada 4 konsep dasar yang harus kalian pahami. Yang pertama ada bunga majemuk. Bunga majemuk ini merupakan pendapatan dari keuntungan instrumen investasi yang akan ditambahkan ke modal awal yang dikeluarkan oleh investor. Gimana ya maksudnya? Kita akan langsung ke contohnya saja ya biar kalian nggak mumet. Misalnya nih, kalian beli reksadana dengan harga sekitar 200.000 rupiah. Setelah beberapa bulan, instrumen tersebut berhasil mendatangkan keuntungan sebesar 20%. Kalau dinominalkan, bunga tersebut bernilai 40.000 rupiah. Karena ini bunga majemuk, maka 200.000 rupiah modal awal kalian tadi ditambahkan jumlah keuntungannya, yakni 40.000 rupiah. Jadi hasilnya adalah 240.000 rupiah. Nanti di bulan berikutnya keuntungan tersebut akan terus meningkat jumlahnya. Yang kedua adalah resiko. Semua jenis investasi pasti memiliki yang namanya resiko. Resiko merupakan suatu kemungkinan yang dapat menyebabkan investor mengalami kerugian ketika berinvestasi. Ini mencakup kehilangan sebagian modalnya atau bahkan seluruh modal yang mereka keluarkan. Resiko investasi bisa muncul karena berbagai faktor. Misalnya saja seperti fluktuasi pasar, perekonomian negara, politik, hingga performa perusahaan tertentu. Yang ketiga adalah diversifikasi. Diversifikasi merupakan strategi untuk menyebarkan modal yang kamu miliki ke berbagai jenis instrumen investasi dengan tujuan mengurangi tingkat resiko dan memperbesar keuntungan. Yang keempat adalah dollar cost averaging atau DCA. DCA ini merupakan strategi seorang investor untuk menginvestasikan jumlah uang tetap pada jarak waktu yang konsisten. Biasanya mereka akan membeli lebih banyak saham ketika harganya lebih murah atau rendah, dan membeli saham dengan jumlah yang sedikit ketika harganya tengah tinggi atau melambung.